Salam. Oh, monggo Bu Eka, silakan masuk, silakan duduk Bu Eka. Nggih, saya tutup pintunya dulu ya Bu Eka. Selamat siang Bu Eka, perkenalkan nama saya Bidan Siswati. Saya bidan di sini. Ada yang bisa saya bantu Bu Eka? Saya mau pasang Bu, susu. Nggih. Baru pertama atau sudah pernah? Baru pertama. Nggih Bu Eka. Sebelumnya apakah Bu Eka ini tujuannya KB ini untuk apa ya Bu? Untuk memberi jeda tuh Bu. Nggih. Biar usia anak kan masih kecil. Nggih. Umur berapa sekarang Bu Eka? 6 bulan. Oh 6 bulan. Nggih. ASI ya Bu ya? Masih ASI. ASI. Ya, alhamdulillah nggih, bagus nggih. Begini Bu Eka, sebelumnya Bu Eka sudah mendapatkan informasi belum mengenai kontrasepsi susu ini Bu? Oh belum Bu. Belum. Saya jelaskan ya Bu Eka supaya nanti Bu Eka tidak bingung tentang alat kontrasepsi ini ya Bu Eka ya. Ya, di sini kontrasepsi ini yang Ibu kenal dengan susu ini namanya adalah AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit, atau mereknya bahasanya Indoplan, atau di sini adalah Sinoplan Bu Eka. Nah, ini alatnya seperti ini Bu Eka. Nah, ini seperti ini. Nah, ini alat kontrasepsi ini adalah metode kontrasepsi yang berbentuk susu, ini susu, ataupun berupa batang AKBK yang dipasang pada lengan kiri atas, dan bagian dalam, nah ini berisi hormon progesteron, seperti itu ya Bu Eka. Nah terus ini untuk anu satu ya Bu Eka ya, ini ya. Nah ini dipasang di sana. Terus di sini Bu Eka ada cara kerjanya. Kenapa ini bisa mencegah terjadinya kehamilan? Yang pertama, dia mengentalkan lendir cervix atau lendir dari mulut rahim sehingga sperma tidak dapat menembusnya. Yang kedua, ini menyebabkan rahimnya ini, selaput lendir rahim ini menjadi lebih tipis dan atrofi, sehingga atrofi itu menyempit berarti gitu itu tidak bisa untuk menempel hasil konsepsi. Dan yang ketiga itu dia akan menghambat laju dari gamet oleh tuba, jadi tidak bisa bertemu, supaya tidak bisa bertemu, dan apabila bertemu tidak terjadi kehamilan. Seperti itu ya Bu ya, karena tidak bisa menempel lagi ya Bu ya. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan indikasinya dulu ya Bu Eka ya. Indikasi itu apa yang boleh menggunakan? Yaitu yang pertama adalah ibu menyusui seperti Bu Eka saat ini, betul nggih? Yang kedua adalah ibu yang sering lupa minum pil KB. Yang ketiga ini biasanya ibu-ibu yang tidak boleh menggunakan hormon estrogen, biasanya dengan penyakit tertentu ya. Dan yang keempat ini usianya adalah reproduktif, jadi masih bisa menghasilkan keturunan. Seperti itu ya Bu Eka. Kontraindikasinya di sini untuk Bu Eka saya pastikan ini kan tadi saya sebutkan indikasinya menyusui, terus usia produktif, Bu Eka usia produktif menyusui, terus di sini juga Bu Eka sering lupa minum pil apa tidak Bu? Oh iya. Terus yang keempatnya Bu Eka ini juga kemungkinan masih menyusui itu kan tidak boleh menggunakan hormon estrogen ya Bu ya. Nah, jadi gunakan yang progesteron. Seperti itu ya Bu ya. Jadi tepat ini Bu Eka sudah Bu. Nah, terus ini kan sudah tadi ya indikasi dan kontraindikasinya. Sekarang saya jelaskan yang kontraindikasi Bu. Kontraindikasinya adalah yang pertama ini adalah hamil atau dicurigai hamil. Yang kedua ada perdarahan pervaginam atau keluarnya darah dari jalan lahir. Ini bukan menstruasi Bu, tetapi ini keluar dari jalan lahir. Ini tidak diketahui penyebabnya. Nah biasanya di sini ada kista ataupun ada penyakit-penyakit lain. Terus di sini juga tidak boleh dipasang pada ibu-ibu yang memiliki penyakit gula, penyakit jantung ataupun penyakit jantung koroner, ataupun penyakit kanker payudara, atau sudah pernah, atau saat ini sedang mengalami sakit tersebut. Bu Eka, ini tidak boleh. Keuntungannya apa? Nah, keuntungannya karena ini bisa digunakan 3 tahun, efektivitasnya tinggi, efektif mencegah kehamilan maksudnya. Yang kedua, dia ini jangka panjang, kan 3 tahun, tidak usah suntik-suntik itu kan ya Bu ya, 1 kali saja. Terus di sini juga dia tidak mempengaruhi produksi ASI dan menurunkan anemia, karena kan kadang tidak main, jadi biasanya juga tidak anemia. Seperti itu ya. Nah terus di sini untuk kekurangannya apa? Kekurangannya jenengan harus datang ke sini untuk pasang ataupun lepas, tidak bisa dipasang sendiri atau dilepas sendiri. Nah, itu kekurangannya. Yang kedua mungkin pola menstruasi jenengan itu nanti akan berubah.
nggih, merubah biasanya men ini tidak men atau mennya flag saja, seperti itu ya Bu iya, ya. iya. Terus ini biasanya kekurangannya adalah dia ini menyebabkan ini loh Bu, kesuburannya itu setelah dicabut dilepas itu kesuburannya itu kembalinya lama. Jadi ibu tidak usah khawatir, itu memang efek dari KB ini ya, tergantung hormon di tubuh kita ya Bu ya. Terus biasanya untuk kekurangannya lagi untuk KB ini ya Bu ya, ini biasanya nanti ada ini Bu, ada ketidaknyamanan, ketidaknyamanan. Mungkin rada jenengan merasakan yang biasanya main tidak main itu kan biasanya kan tidak nyaman. Nah ini begah ya, itu nanti bisa dirasakan ibu kekurangannya seperti itu. Terus untuk efektivitasnya Bu, efektivitasnya atau di sini adalah kemampuan untuk mencegah kehamilannya itu berapa? Angka kegagalan itu hanya 0,3 dari 100 pemasangan per tahun. Jadi dari 1000 orang yang dipasang hanya 3 yang gagal. Seperti itu, jadi sangat tinggi sekali ya Bu. Jadi tidak usah khawatir, pokoknya ini insya Allah tepat seperti itu ya Bu. Terus di sini juga harus ibu ketahui ada efek sampingnya Bu Ika. Efek sampingnya yang pertama bisa timbul jerawat karena ini hormon. Yang kedua ibu juga menstruasinya nanti bisa flag saja ataupun bisa tidak men sama sekali, itu seperti itu. Nanti untuk hubungan suami istri mungkin rada wegah atau bagaimana. Terus bisa penaikan berat badan atau penurunan berat badan. Nah itu pengaruhnya, efek sampingnya ya Bu ya. Terus untuk waktu pemasangan sekarang Bu Ika, waktu pemasangan itu segera, misalkan saja kapan saja, misal Bu Ika kesini kan, kan ini kan masih menyusui kan, ibaratnya belum mens, belum, lah ini itu bisa langsung dipasang ketika dipastikan Bu Ika tidak hamil. Yang keduanya itu bisa kalau sudah men itu bisa menggunakan hari pertama sampai ke-7 siklus menstruasi. Jadi itu kan masih ada masa kering gitu ya Bu ya. Nah itu bisa, itu kan berarti aman, tidak hamil gitu loh Bu Ika. Nah terus ini untuk pemasangannya di mana? Seperti yang saya jelaskan tadi, berarti di lengan kiri atas, bagian dalam. Nah ini dikhususkan bagi ibu-ibu yang tidak memiliki kelainan ataupun kidal. Seperti itu. Nek kidal kan apa-apa tangan kiri ya Bu ya. Nah ini kita kan tangan kanan, jadi nganu pasangnya di sini. Terus untuk jadwal kontrol Bu Ika, jadwal kontrolnya ini adalah 7 hari setelah pemasangan ataupun ketika ada keluhan. Misal nanti setelah dipasang kok ada keluhan sebelum 7 hari, ya silahkan dengan datang ke sini seperti itu ya Bu Ika. Apakah Bu Ika sudah jelas? Jelas. Saya tanya sedikit ya Bu Ika ya. Untuk ini tadi, susuk ini tadi Bu Ika, bisa dipasang kapan Bu Ika? Dipasang itu atau pas waktu tidak hamil. Betul. Waktu menstruasi tadi hari pertama sampai ke-7. Betul. Bu Ika leres seperti itu. Terus ini tadi keluhan-keluhan yang mungkin jenengan alami apa Bu Ika? Keluhannya apa? Nyeri ya? Iya nyeri, nggak menstruasi. Betul. Berat badannya? Berat badan bisa naik, bisa turun. Betul. Ada apa? Timbul jerawat. Betul Bu Ika. Itu betul 100 Bu Ika. Berarti Bu Ika sudah jelas nggih? Nah ini tadi berapa tahun Bu Ika? 3 tahun. Ya betul 100 Bu Ika. Ini saya tulis dulu ya Bu Ika ya. Telah dilakukan konseling AKBK tanggal 30 Juni 2022 di BPM Siswati pada Ibu Eka 30 tahun P2 A0 anak bayi umur 6 bulan menyusui, ingin KB susuk. Nah, ibu sudah mengerti dan siap untuk dipasang. Memberi konseling Siswati. Terima
kasih Bu Eka. Ini nanti saya akan pasang di ruang sebelah. Monggo silakan Ibu Eka bisa di ruang sebelah, bisa memantapkan dati dulu sehingga nanti tidak takut ya Bu. Ketika nanti saya tensi dulu, saya cek dulu sehingga nanti bisa dipastikan aman untuk Ibu Eka. Terima kasih Bu Eka. Monggo silakan ke ruang sebelah Ibu Eka. Monggo nerakan.